Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, dan juga para pecinta dari Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja para subscriber, para pemerhati tetap diberikan kesehatan, kewilujengan, dan juga tetap mendapat keberkahan dan manfaat. Dan senantiasa kami doakan semoga yang sedang mengalami banyak masalah, semua masalahnya baik itu masalah pribadi maupun masalah-masalah lainnya segera diselesaikan oleh Allah melalui jalur yang tidak kita sangka-sangka. Dan juga semoga saja yang berniat belajar dipermudah oleh Allah, dan semoga saja nantinya semuanya apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan, semuanya semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah. Dan tak lupa kita sapa para subscriber, para netizen, dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang ada di Nusantara, terutama yang ada di negeri kita tercinta di Indonesia, yang ada di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Cepu, Warung Bebek Wong Jawa tetap semangat, yang ada di Pangandaran, Lembang, yang ada di Blora, Pati, Kudus, Jepara, dan lain sebagainya, yang ada di Bali, Kalimantan Timur, yang ada di IKN, yang ada di Medan, Palembang, yang ada di Papua, dan lain sebagainya. Dan tak bisa kami sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Dan tak lupa juga yang ada di luar negeri, yang ada di Hong Kong, Taiwan, Thailand, yang ada di Korea, Macau, dan yang ada di Brunei Darussalam. Semuanya tetap semangat. Semoga saja niat Anda nantinya bisa bertemu dengan kami, dan semoga saja setelah Anda bertemu bisa belajar, sama-sama belajar dengan kami maupun rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan. Dan alhamdulillah pemirsa, kami dari tim Padepokan Gaul pada kesempatan malam ini kami mohon izin ingin menguak ataupun membuat konten yaitu tentang sebuah penyakit yang sudah familiar di dunia manusia, yaitu penyakit epilepsi. Dan kalau di dunia manusia itu, orang-orang desa itu menyebutnya itu penyakit ayan. Dan banyak dari keilmuan manusia itu ya sudah mengatakan bahwa penyakit itu epilepsi. Ya, banyak faktornya dari keturunan ataupun dari leluhur mereka. Dan juga sampai sekarang di dunia medis itu belum ada obat yang pasti. Dan semoga saja nanti ada ya titik terang, dan juga bisalah menambah wawasan dan pengetahuan kita dan juga para pemirsa semuanya nantinya. Dan juga semoga nanti bermanfaat bagi kami maupun para pemirsa yang menonton. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup itu saja, ada pesan-pesan? Cukup mawon Mas. Ya, oke. Sudah siap Mas? Nggih. Kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberi kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak pengaruh apapun yang asli yang saya harapkan. Apabila masuk musuh atau yang melakukan otomatis langsung semuanya tergantung terpagari dan tidak bisa masuk yang terlempar dari jasad mediator ini. Semua menyesuaikan yang kecil baca tinggal laku dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang tahu dan juga yang bekerja pada sebuah penyakit epilepsi dan juga bisa bercerita tentang penyakit epilepsi salah satunya yang asli Selamat malam. Gelangan apa ini yang masuk? Energi menyesuaikan saja. Golongan iblis. Loh,
Iblis apa blues? Iblis. Iblis. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya Mas Iblis. Ya, Maksud hati saya itu ganggu sekali. mengganggu sekali. Oh, mohon maaf ya. Maksud hati saya itu ya menghadirkan salah satu gaib yang bisa bercerita tentang penyakit epilepsi. Kok Mas Iblis yang hadir ke sini? Ya, saya salah satunya menyebabkan dari penyakit apa yang kamu maksud. Benar itu gak bohong? Tidak. Sebelum kita bicara lebih lanjut, mohon izin saya izin memproteksi. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lihat apa yang saya pegang? Lihat. Ini menancap di lehermu hingga akhir video nanti, paham? Jika kamu tidak yang asli dan jika kamu pembohong, berapapun lapisanmu dari ajacil, semuanya otomatis hilang, semuanya tagging-taggingnya, semuanya. Dan jika kamu berbicara bohong atau dusta ataupun menyesatkan, otomatis ini memenggal lehermu secara langsung. Tidak ada gunanya saya menyesatkan dari pembicaraan saya. Oh begitu. Mohon maaf ya, saya agak kurang sopan. Oh iya Mas Iblis di sini kan sebagai tamu. Mohon izin saya ingin menyuguhkan sesuatu yang Mas Iblis sukai, boleh? Yang diizinkan saja. Ya. Yang disukai Mas Iblis ini semuanya hadir komplit di depannya. Dan tidak berpengaruh apapun ke sesat mediator dengan saya. Monggo silahkan sambil dinikmati, sambil kita ngobrol agak santai ya, sambil jagung-jagung lah. Ya, terima kasih. Sebelum kita berbicara tentang sebuah penyakit itu Mas Iblis, alangkah baiknya kan ya, saya mohon izin sebentar ini saya perbaiki dulu mikrofonnya, terlepas. Mohon maaf waktunya sebentar. Mas Iblis punya nama apa tidak? Tidak punya nama. Lalu Mas Iblis ini tinggalnya tuh di mana sebenarnya? Saya daerah dekat sini saja. Oh, masih di seputaran wilayah sini. Ya. Dan tinggalnya di suatu tempat, apa di jasad seorang manusia, apa di dalam jasad manusia. Oh, di dalam jasad seorang manusia. Dan sebelum Mas Iblis tinggal di jasad manusia, dulunya pernah tinggal di mana? Saya di dalam jimat. Oh, awalnya dari jimat mulainya. Ya. Oh, gitu. Saya ditarik sama leluhurnya. Saya dimasukkan ke dalam jimat itu. Oh, turun-temurun jimat itu diturunkan sama anak cucunya sampai sekarang. Oh. Dan sekarang sudah waktunya saya mengambil jatah saya, memanen hasil jerih payah saya, membantu dari leluhurnya. Oh, jadi gitu. Oke. Silakan kalau mau minum makan lagi. Sambil saya ngobrol sama Mas Iblis ini. Ya. Saya ini enaknya panggil apa biar kita lebih akrab? Panggil Mas saja. Oke, panggil Mas saja. Oh ya, Mas Iblis kan makhluknya Allah. Walaupun Mas ini iblis, berapa umurnya di dunia manusia? Tolong disebutkan. Masih muda. Ya berapa tahun? Sekitar 3.700 tahun. Oh, 3.700 tahun. Dan asli dari bumi Nusantara ini? Ya, jelas. Oh iya, tadi sempat Anda bercerita dulu Anda itu awal mulanya hidup di alam liar, ditarik oleh leluhur manusia yang Anda ikuti sekarang dan dimasukkan ke sebuah jimat atau pusaka. Ya. Lalu ingin saya tanyakan, jimat atau pusaka itu berbentuk apa? Atau seperti apa sih jimatnya? Benda kah? Atau tulisan kah? Tidak. Berbentuk benda dari kuningan.
Ah, yang bentuknya melengkung-lengkung itu. oh, pusaka leluhur itu yang berbentuk sering disebut manusia itu keris. Benar. Oh, jadi gitu. Oke, ya. Lalu ini Mas Iblis. Mohon maaf, ini tolong disesuaikan saja energinya. Saya tidak memanggil iblis-iblisnya yang datang sendiri. Saya Bukan agak dari terasa. teman saya. Tapi dari mana? Beda. Dari mana? Dari orang-orang yang tidak suka sama kalian-kalian. Oh, jadi gitu. Banyak yang tidak suka sama kami. Oh, Ya. ya nggak apa-apa. Sudah kembalikan. Oh iya Mas Iblis, kita ke pokok atau inti permasalahan dari penyakit epilepsi. Tadi Anda sempat mengatakan di awal cerita Anda itu dulu ditarik oleh leluhurnya dan dulu membantu leluhurnya, begitu ya? Nah, Bagaimana waktu itu Anda kok bisa tertarik? Kan Anda golongan gaib, leluhurnya mempunyai keilmuan atau bagaimana? Kalau bisa diceritakan. dulu leluhurnya Mm-mm. dari anak yang saya tempati sekarang Mm-mm. bisa dikatakan sakti. Oh. Apapun keilmuan sudah dimilikinya. Mm-mm. Yang dibantu dari golongan iblis semua keilmuannya. Mm-mm. Dari keilmuannya itulah Iya. digunakan untuk menarik goib supaya menjadi kodam dari macam-macam pusakanya. Oh. Jadi itu. Ya, dulu saya mempunyai kerajaan tidak jauh dari rumahnya. Oh. Karena dia tahu bahwa di daerah rumahnya ada kerajaan besar. Leluhurnya mendatangi kerajaan saya. Dengan mata iblisnya dia bisa melihat. Dari situlah dia menarik saya. Oh. Karena saya dianggap bahwa keilmuan saya bisa membantunya. Seperti itu. Oh, jadi begitu. Dan pada intinya di leluhurnya sendiri dulu itu sudah tahu bahwa yang ditarik dan yang akan membantu dari golongan Anda iblis gitu. Tidak tahu. Dan di Pada waktu itu wajah saya itu menyerupai manusia yang dia kagumi pada waktu itu. Seorang manusia yang dikagumi. Ya, kalau bisa dikatakan manusia dulu yang dikagumi hanyalah manusia terkenal, manusia yang sangat sakti dengan keilmuannya. Tapi dia tidak tahu bahwa golongan iblis bisa berubah apapun sesuai dengan keinginan manusia. Oh, jadi sudah terkena tipu daya Anda kalau begitu ya, leluhurnya terdahulu. Dan turun-temurun hingga keturunan berapa sekarang? 9. Nah, untuk bilang Oke. Lalu ini Mas Iblis, tadi Anda sudah sempat menyebutkan seperti itu. Dan yang pernah Anda bantu itu apa saja di saat membantu leluhurnya dan bahkan dari anak keturunan juga jika membantu? Kalau dari leluhurnya terdahulu, kebanyakan keilmuan yang saya berikan kepada dia. Tapi kalau untuk anak cucunya yang masih hidup sampai sekarang, dalam hal kekayaan. Ya. Oh, jadi pembantunya tidak hanya leluhurnya saja, anak keturunan juga. Ya, karena pusaka itu kan turun temurun sampai sekarang masih dia pegang. Oh, jadi gitu. Oke. Lalu ini Mas Iblis, kita ke inti permasalahannya. Tadi sempat mengatakan bahwa Mas Iblis itu mengambil jatahnya, tiba waktunya begitu. Lalu ini, yang saya tak bicara sedikit dulu. Secara dunia manusia kan ada juga teknologi.
yang sekarang ya sudah canggih, seperti halnya seperti zaman dahulu yang canggih dahulu itu ya Atlantis, sebenarnya begitu. Tetapi secara keilmuan dari manusia sekarang, bahwa ada satu penyakit yang penyakit itu sangat tidak bisa disembuhkan bagi dunia medis sekarang, yaitu penyakit epilepsi. Dan awal mulanya itu bagaimana cerita penyakit epilepsi itu, kalau bisa diceritakan? Kalau untuk penyakit epilepsi itu sendiri, itu semuanya kebanyakan dari keturunan leluhurnya. Semuanya, bukan hanya dari jasad saya yang saya tempati sekarang, tapi dari orang tuanya terdahulu. Itu memang sudah terkena penyakit itu. Karena kenapa penyakit itu bisa terjadi? Karena dari sukmanya, dari tua dan sukmanya, itu semuanya sudah menjadi tawanan iblis. Saat dia mengalami reaksi, pada saat penyakit itu kambuh, sukmanya itu kan kami ambil dan kami ganti dengan golongan iblis semuanya. Jika dari segi jasadnya tidak kuat, otomatis yang akan manusia reaksinya akan seperti itu. Jadi gitu. Dia kejang-kejang, bahkan bisa memuntahkan darah maupun dari muntahan yang lainnya. Karena dari itu rusukma yang kan kami ambil, rusukma yang masih tersisa kami tawan semuanya. Dan dari rusukma yang kami ambil itu kan kami ganti dari golongan iblis semuanya. Otomatis dari saraf-saraf yang ada di dalam jasad manusia itu kan mengalami reaksi, mengalami kekagetan yang sangat besar, mengalami gejolak yang sangat bisa diibaratkan saraf-sarafnya akan mengalami kejang. Dari situlah kan aliran-aliran darahnya tersumbat dan dari fungsi saraf maupun darahnya kan tidak berfungsi maksimal. Semuanya penyakit epilepsi itu semuanya dari kodam leluhurnya. Kalau manusia mengatakan bahwa penyakit itu berasal dari kejahatan orang, itu semuanya bohong. Semuanya bohong. Benar. Kamu yang mengatakan ini, Mas, bukan saya. Kenapa saya berbicara bohong ya tidak berani? Jasad yang saya tempati kan ya tidak tahu bahwa penyakit itu dari kodam leluhurnya. Dia mengatakan bahwa penyakit itu disebabkan dari tetangganya. Jadi gitu. Dan pada intinya seperti itu ya. Kalau ada yang mengatakan penyakit epilepsi itu entah itu dari kiriman, entah itu dari serangan, itu semua bohong. Begitu. Dan kalau di dunia manusia, di dunia kesehatan manusia ya, secara keilmuan manusia, penyakit itu memang seperti yang Anda katakan. Dia nanti mengalami kejang-kejang, gejalanya kejang-kejang, dan saraf-sarafnya akan kenceng gitu saat bereaksi. Dan cara kerja Anda itu seperti itu, mengambil, menawan daripada roh sukma. Yang Anda ambil jatahnya itu 2 dan sukmanya 2 gitu. Lalu ini yang saya tanyakan lagi. Dan penyakit epilepsi itu kan kambuhnya ataupun reaksi kontraksinya itu di waktu-waktu tertentu saja. Kok bisa begitu? Kok tidak setiap saat kejang-kejangnya lah atau anunya? Ya tidak. Jika suatu saat, setiap saat kami buat reaksinya seperti itu, ya otomatis dia akan meninggal dunia lah. Jadi gitu. Kan saya sebutkan tadi, saat dia mengalami reaksi seperti itu, roh sukmanya itu kami ambil satu persatu. Jika penyakit itu setiap hari kami lakukan,
Ya tidak berlangsung lama ya dia meninggal dunia. Oh gitu. Kami kan membuat pelan-pelan mengambil jatah saya. Ya walaupun dari dianya masih menikmati apa yang kami berikan. Tapi dari penyakitnya sendiri kan dia kebingungan sekali. Oh jadi gitu. Hidupnya tidak akan tenang walaupun bergelimangan harta, banyak duit. Oh. Kesana kesini mau menyembuhkan penyakit itu ya tidak akan bisa. Walaupun dari segi medisnya bisa dikatakan canggih. Ya, semuanya akan kami buat. Tidak ada apa-apanya, tidak akan ada reaksinya di dalam tubuhnya. Oh. Ya percuma saja. Percuma saja. Oke, monggo makan sebentar minum. Lalu ini Mas Iblis yang ingin saya tanyakan lagi. Itu kan kejangnya yang saya tanyakan tadi kan tidak setiap saat, setiap waktu dan hanya waktu-waktu tertentu. Dan Anda mengatakan Anda bekerja tadi mengambil roh dan sukmanya. Setahu saya Mas Iblis yang bodoh ini mohon maaf ya. Ya. Roh dan sukma jika sudah diambil itu kan orang itu akan mati atau meninggal. Belum tentu. Lah kok bisa begitu? Ya jika diisi dengan iblis yang masih bisa bergerak, masih bisa berjalan. Diisi dengan iblis? Ya. Memangnya? Ya buktinya orang gila itu kan ya. Sukmanya tinggal berapa? Loh. Tapi kan masih hidup, masih sehat. Itu semuanya kan golongan iblis yang mengisinya, yang menggerakkan jasadnya. Oh, jadi itu ternyata selain roh dan sukma ternyata golongan Anda juga mengisi dari jasad manusia. Mohon maaf lagi nih Mas Iblis, interupsi sedikit ya biar lebih kencang. Ini kan saya siarkan ke dunia manusia. Kamu ini mengganggu saja. Ya mohon maaf, saya kan mohon maaf. Sambil makan di sini saya kan tidak menyakiti lah. Kita sama-sama ngobrol. Tugas Anda tetap tugas Anda, tugas kami gitu ya. Oke, lalu ini Mas Iblis, setelah kamu bekerja sekian lama seperti itu, kan dia kan pasti mendapat gangguan, tekanan dari dalam batin ataupun hatinya. Ya pastinya itu. Lalu, apakah ada sesuatu obat, entah itu obat secara medis maupun non medis, yang bisa menyembuhkan penyakit itu? Ya pastinya ada. Tapi kan tidak semua orang bisa mengetahuinya. Hanya beberapa orang saja yang sudah mengetahuinya. Beberapa orang saja? Ya. Maksudnya beberapa orang saja itu gimana sih? Ya seperti kalian ini kan bisa mengetahuinya. Oh, kami tidak bisa lah. Kalau kami itu punyanya dari kumur kami ya hanya ini air zam-zam. Ya yang saya maksudkan seperti itu. Saat tadi saya batuk dari teman-temannya Mas Iblis ini kan banyak, langsung saya minum ya alhamdulillah reaksinya. Terus tadi sempat mengatakan beberapa orang saja mengetahui. Jadi begini, kalau seseorang manusia itu sakit epilepsi lah, sakit inilah, dikasih obat non medis maupun medis tidak bisa. Di kami hanya punya air ini saja, apakah bisa? Jangan bohong loh Mas. Kalau tidak mau menjawab ya otomatis itu tersakiti. Iya bisa. Kan saya tadi sudah menyebutkan hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Dari kalian yang sudah mengetahuinya bahwa dari golongan cahaya yang berada di dalam benda-benda itu kan ya ada golongan cahaya dari beliau. Beliau siapa? Beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Oh, Anda tahu juga beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Dari benda-benda itu kan bisa menyembuhkan apapun penyakitnya dari manusia. Entah itu dari kodam leluhurnya, entah itu dari serangan luar, maupun yang lainnya kan bisa. Oke, caranya diminumi air ini secara terus-menerus itu yang pertama. Selain itu, apakah ikatan dengan kodam leluhurnya itu wajib diputus apa tidak supaya dia bisa sembuh? Kalau itu ya jelas sekali. Ikatan dengan kodam leluhurnya diputuskan dan juga rutin menggunakan air zam-zam dari beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana secara terus-menerus. Lalu yang ketiga,
Sebutkan saja. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Hanya itu saja yang bisa sekarang. Bener itu nggak bohong. Iya. Dan ya intinya Mm-mm. dari manusianya itu sendiri. Jika mau memutuskan kodam dari leluhurnya maupun dari kemaksiatan-kemaksiatannya sendiri, dia harus bertaubat kembali pada Allah. Harus bertobat, harus sering menggunakan air zam-zam dari beliau, dan harus memutus ikatan kodam leluhurnya itu supaya sembuh. Oke. Jika mau sembuh total ya caranya harus seperti itu. Jika tidak mau ya itu resiko kalian. Oh jadi gitu. Ya. Lalu ini yang saya tanyakan lagi. Sebentar. Saya makan itu. Apanya? Jangan. Kamu tahu ini kucing dari mana? Dari mana coba? Iya makanya dari itu saya pengen makan. Ya ini makan saja, makanan banyak. Silakan dimakan. Tapi ingat jangan mengambil apapun dari sini selain yang disuguhkan. Selain itu Mas, yang ingin saya tanyakan lagi. Yang Anda tinggalkan di dalam jasad manusia itu hingga dia bisa kejang-kejang, apakah Anda meninggalkan sebuah kotoran juga? Ya banyak. Kotoran dari saya, energi, hitam dari saya, itu semuanya kan sudah menyeluruh ke dalam tubuh jasadnya. Semuanya, segala aktivitas saya kan di dalam jasad itu. Ya otomatis semuanya yang ditinggalkan ya termasuk kotoran, apapun yang saya makan, ya di dalam situ semuanya. Supaya tambah pekat, supaya tambah sakit-sakitan itu jasadnya. Oke. Lalu ini Mas, yang ingin saya tanyakan lagi. Dan penyakit epilepsi itu, saya juga pernah mendengar dari golongan manusia. Itu kan turunan leluhur ya. Berarti dari leluhurnya terdahulu dia juga terkena penyakit epilepsi yang sama. Ya jelas, kan saya tadi sudah menyebutkan. Enggak, yang ini saya tanyakan itu begini. Berapa turunan yang kamu ambil, yang bisa kamu ambil semuanya? Dari awal 1 turunan hingga 10 turunan misalnya, atau 20? Ya kalau untuk ukuran iblis itu ya berbeda-beda. Tapi kalau untuk saya sendiri, sampai anak cucunya habis ya saya akan membuat seperti itu. Untuk billahi min dzalik. Sampai habis pun. Ya. Wih. Dan penyakitnya pun sama, tetap epilepsi. Ya. Oke. Banyak sebenarnya penyakit yang ada di dalam jasadnya itu. Tapi yang paling utama ya penyakit itu. Penyakit ayan atau kejang-kejang itu ya. Lalu ini Mas, yang saya tanyakan lagi. Kamu kan tadi sempat membantu juga. Membantu dari anak keturunan leluhurnya yang pernah kamu bantu kan. Kamu membantu kekayaan. Dia, ya saya bicara sedikit ya. Dia sebagai manusia kan bekerja dengan normal. Kok bisa-bisanya kamu mengatakan tadi kamu membantunya, itu gimana ceritanya? Dari pekerjaannya, semuanya itu kan ada kaitannya dengan hal gaib. Contohnya dia akan menggunakan senjata itu, pusaka itu. Saat dia mau membuka usahanya, dia kan harus membaca entah itu mantra-mantra, harus menyediakan makanan-makanan di pojok-pojok usahanya. Dari semuanya itu kan saya membantu usahanya. Saya mendatangkan pembeli yang banyak. Saya mendapatkan pasukan-pasukan dari luar. Semuanya saya arahkan ke situ untuk membantu dari hal apapun yang bisa membuat orang itu bisa mendapatkan uang. Jadi begitu cara membantu Anda supaya manusia yang kamu bantu itu bisa mendapatkan uang, ya seperti itu. Harus menggunakan itu, dan harus membaca mantra-mantra, melakukan ritual lah, dan ini dan itu medianya, dan baru itu Anda bisa bekerja membantu itu secara nyata ya. Ya. Oke, sebelum kita berpisah, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Lalu ini Mas,
Setelah kamu mengambil roh dan sukmanya, apakah yang tersedia dalam jasadnya itu golongan Anda semua apa masih ada roh dan sukmanya? Ada roh sukmanya juga ada. Dari golongan saya lebih banyak, lebih mendominasi. Berarti pada intinya kamu masih mengambil tapi masih sedikit yang kamu ambil roh sukmanya. Ya. Hingga saraf-sarafnya kan sudah diganti semuanya dari golongan saya. Ya sekarang sudah waktunya saya mengambil jatah saya sampai anak cucunya habis. Sampai anak cucunya habis ya. Oke. Dan cara memutus penyakit itu ya tadi harus dengan cara bertobat yang benar, begitu. Dan juga sering minum air zam-zam ini dari beliau. Ya kan kamu tadi mengatakan itu. Ya. Ya gak usah tegang-tegang lah. Santai saja ya, gitu loh. Kalau kamu mempromosikan dari beliau jatah-jatah dari iblis nanti ya bakalan tambah sedikit saja yang diambil. Oh gitu, Anda marah. Ya saya tidak mempromosikan, tetapi kan begini Mas, Allah sendiri kan ya pernah menyebutkan di suatu firman-Nya, ya suatu penyakit kan pasti ada obatnya. Dan untuk penyakit epilepsi sendiri di dunia manusia itu kan belum ditemukan obatnya. Dan apakah secara gaib Anda tahu? Dan Anda tadi menjawab ya harus menggunakan ini dari beliau, kan gitu. Ya, kalau saya tidak di sini, saya tidak akan menjawab pertanyaan kamu. Iya, mohon maaf. Lalu ini, apakah penyakit epilepsi itu bisa terkena kepada semua orang apa tidak? Tidak. Berarti pada intinya penyakit epilepsi itu terkena kepada leluhurnya terdahulu yang pernah memang mempunyai dosa-dosa masa lalu dan juga yang dulu mempunyai sakit epilepsi juga gitu pada intinya. Oke. Dan kebanyakan orang yang terkena penyakit epilepsi, ya di hidupnya dia berfoya-foya. Tetapi dari hasil entah itu pekerjaannya, uangnya tidak pernah disedekahkan. Pelit, suka apa itu namanya melakukan riba. Suka melakukan riba. Orang yang suka melakukan riba, jika terkena penyakit, akan susah disembuhkan. Jadi gitu. Iya. Sangat bermanfaat yang Anda sebutkan seperti itu. Lalu satu hal lagi terakhir yang ingin saya tanyakan. Bagaimana cara manusia yang misalnya nanti supaya tidak terkena penyakit epilepsi? Ya tinggal disimak saja saya tadi bicara apa. Oh gitu. Tinggal menyimak komunikasi kita ini begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita berpisah, apakah ada pesan-pesan bagi kami yang baik? Tidak ada. Saya tidak mau berbicara banyak di sini. Memangnya kenapa? Nanti terbongkar semuanya. Saya tidak mau itu. Oh iya, Mas, Anda tugas Anda apakah sudah habis? Apa masih panjang? Masih panjang. Masih banyak cucu turunnya, keluarganya besar itu belum saya ambil. Ya, kalau memang itu jadi hak kamu, silahkan kamu ambil. Saya tidak akan menghalangi. Kita sama-sama bertugas. Tugas kami, tugas kami tetap tugas kami, paham? Ya. Dan kamu tidak bisa mengambil apapun dari kami. Kalau kamu berpisah, kembalikan semuanya karena energinya terasa. Kembalikan total. Kembalikan. Kembalikan semua total. Di teman kami yang kamu ambil jangan bohong. Bohong itu lehermu tambah terpotong-potong nanti.
Terasa loh teman-teman kami semua. Sudah. Kotoranmu di jasad teman saya mediator yang memasuki, di jasad saya, di jasad teman-teman saya, di tempat ini juga semua dibersihkan total. Sudah semua. Kamu tidak bisa memilih apa-apa, dan jika kamu berbohong, stempel masuk langsung adakan paham? Ya. Monggo silahkan lanjutkan kalau memang Anda masih bertugas. Saya tidak akan mengulangi lagi. Ya. Sehat Mas. Nggih. Alhamdulillah pemirsa, seperti itu tadi adanya dialog kami, dan semoga saja sedikit dialog itu ya membawa manfaat bagi kami maupun nantinya bagi para pemirsa. Dan kami sekali lagi ya mohon maaf tidak mempromosikan bikin ini, tapi ya sesuai dialog kami saja. Kalau memang nanti dari Allah membukakan hati para pemirsa ya silahkan saja gitu. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada banyak kesalahan tutur kata, tingkah laku dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.